teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Eric di Apple Application Info Channel. Apple proudly present the next generation of Apple Silicon M2 chip to all MacBook user. M2 chip MacBook transform the Mac lineup with its blazing performance and efficiency. The breakthrough system on a chip architecture combines the CPU, GPU, I/O, and more on a single chip. And with this M2 chip, everything runs much faster and less power consumption. Kali ini gue pengen ngebahas mengenai M2 ya, MacBook M2, khususnya MacBook Air ya. Nah, jadi di sini kita bahas mengenai M2-nya dulu ya. Jadi M2 chip ini merupakan versi kelanjutan daripada M1 chip yang dibuat pada tahun 2020. Nah, ini semua dirancang oleh Apple. Pembuatan chip M series ini idenya awal itu diambil dari pembuatan chip di iPhone 12. Sedangkan Apple M2 chip yaitu adalah generasi kedua dari kreasi Apple yang dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer. M1 dan M2 itu meskipun sama-sama dibuat dengan fabrikasi 5 nanometer, namun jumlah transistor di Apple M2 mencapai 20 miliar unit. Sedangkan transistor di Apple M1 jumlahnya lebih kurang dikit ya, berjumlah 16 miliar unit. Oke, berbicara mengenai transistor ini sendiri, itu berarti kita juga sedang berbicara mengenai CPU, ya CPU atau prosesor lah, ya kalau kita istilah umumnya. Nah, memang kita bicara secara umum ya, CPU ini memang terdiri dari miliaran transistor. Biasanya desain atau bentuk transistor untuk komputer memang berukuran kecil ya. Satuan ukuran yang digunakannya adalah nanometer. Maka tadi barusan kan disebut ya, M1 dan M2 menggunakan fabrikasi 5 nanometer. Nah, CPU yang memiliki miliaran transistor ini itu melakukan perhitungan melalui sinyal listrik. Nah, yang berikutnya adalah konsumsi daya yang lebih minim, jadi supaya baterainya bisa lebih awet gitu ya. Nah, dengan ukuran transistor yang lebih kecil, maka jarak transistor, kan banyak transistor tuh, maka jarak di antara transistor tersebut menjadi lebih rapat, sehingga kinerja itu makin cepat ya. Artinya sinyal listrik antar transistor juga akan bergerak lebih cepat. Nah, hal ini dalam praktiknya akan membuat kinerja CPU itu semakin lebih cepat ya secara umumnya gitu loh. Nah, transistor pada Apple chip M1 ini adalah 5 nanometer dengan jumlah transistor sebanyak 16 miliar unit. Dan Apple chip M2 juga 5 nanometer dengan kodenya N5P dengan jumlah transistor sebanyak 20 miliar unit. Nah, dengan jumlah transistor yang dimiliki Apple chip M2, maka performa prosesor atau CPU meningkat sebanyak 18% dibandingkan dengan chip M1. Dan neural engine-nya itu sebanyak 40% dibandingkan dengan chip M1. Nah, selain itu konsumsi daya per watt menjadi lebih rendah dan lebih awet ya kalau dipakai dibandingkan dengan Mac M1. Sedangkan seperti ulasan saya sebelumnya bahwa Mac M1 itu udah penggunaannya awet banget. Menurut saya pakai dari pagi sampai saya pulang kerja itu belum habis. Apalagi M2 ya, M2 didesain yang lebih daripada M1 ini, maka untuk penggunaan baterai sendiri tentu aja nggak masalah. Nah, selain itu MacBook M2 ini dilengkapi dengan penggabungan inti prosesor ya yang berjumlah 8 inti atau 8 core yang terdiri dari 4 inti prosesor hemat daya atau efficiency cores
dan 4 inti prosesor performa tinggi atau performance cores. Ya, dengan pilihan RAM sampai 24 GB untuk MacBook Air M2 ini. Ya, pada saat pembelian tuh kita bisa pilih. Nah, dengan bandwidth hingga 100 GB per second. Pada sektor pengolahan grafis ya atau GPU, jumlah inti GPU di chip M2 sendiri kini bertambah jadi 10 core ya, 10 inti. Alih-alih kan kalau chipnya M1 kan untuk yang MacBook Air ya, itu cuman sampai di 7 core atau 7 inti untuk GPU. Dengan pengolahan grafis atau GPU yang memiliki 10 inti ini, chip M2 mampu menjalankan 3,6 triliun proses per detik. Nah, mungkin secara umum orang masih bingung kali ya, GPU itu apa sih? Nah, GPU itu adalah unit pemrosesan grafis. Unit pemrosesan grafis atau GPU adalah prosesor khusus yang memang dirancang untuk mempercepat proses rendering grafis ya, rendering grafis, dan sangat bermanfaat bagi pengeditan video, yaitu decoding atau encoding video gitu ya, aplikasi game, 3D, animasi, image vector ya. Selain itu membuat tampilan gambar pada layar monitor itu jadi lebih berkualitas, lebih hidup. Semua komputer Apple M2 chip itu dilengkapi dengan GPU 10 core. Maka decode atau encode konten berjenis ProRes ya, dukungan konten 8K dengan format H264 dan HEVC, serta dukungan display eksternal hingga solusi 6K. Semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Ada 7 poin yang bisa saya share ke teman-teman. Pertama itu adalah desain bodinya ya, desain body yang ringan. Udah gitu pilihan warnanya lebih variatif. Pilihan warna untuk MacBook Air M2 itu ada midnight color ya, jadi agak gelap begitu, abu-abu ya, perak, dan juga starlight. Selain itu, ukuran layar lebih besar ya dibandingkan MacBook Air M1. Nah, untuk MacBook Air M2 sendiri ukurannya adalah 13,6 inci. Sedangkan yang sebelumnya MacBook Air M1 itu 13,3 inci. Yang ketiga adalah layarnya menggunakan layar Retina. Nah, layarnya MacBook Air M2 ini ya memiliki tingkat kecerahan tinggi sebesar 500 nit agar penggunaan siang hari di luar ruangan tetap terasa nyaman. Poin keempat adalah itu kameranya udah di-upgrade. Pada MacBook Air M2 adalah 1080 piksel atau 1920 kali 1080 piksel. Sedangkan di M1 hanya 720 piksel, yaitu 1280 kali 720 piksel. Poin kelima yaitu kinerja dari prosesor yang lebih tinggi dibandingkan M1. Jadi lebih cepat gitu. Baik itu untuk editing video dan sebagainya ya. Dan yang keenam adalah charger portnya. Jadi untuk MacBook Air M2 itu nggak sama dengan charger port pada MacBook Air M1. Kalau MacBook Air M1 kan menggunakan Thunderbolt ya atau USB-C. Nah, sedangkan di MacBook Air M2 sendiri itu kembali menggunakan MagSafe plus ada 2 port USB-C. Terus adapter daya port USB-C menggunakan 35 watt. Dan juga ada fast charging ya, fast charging 67 watt. Jadi pada saat membeli itu bisa pilih mau yang 35 watt atau yang 67 watt. Jadi itu yang 67 watt itu kalau misalnya charging 30 menit itu udah mencapai kapasitas 50% dari pengisian baterainya. Nah, yang terakhir yang bisa saya
share di sini untuk kenapa sih harus pilih MacBook Air M2. Itu memiliki 4 audio speaker. Jadi kalau misalkan kalian itu nonton movie di MacBook Air M2, wow itu canggih banget. Bahkan di MacBook Air M1 sendiri itu suaranya udah stereo banget dan mantap deh pokoknya. Nah, di MacBook Air M2 dikasih lagi 2 tambahan audio speaker. Jadi suaranya juga jernih, bersih, dan serasa surrounding gitu loh. Nah, jadi kalau kita nih pengen beli MacBook Air M2, hal-hal yang perlu kita tahu atau perlu kita persiapkan sebelum membeli MacBook Air M2, yang pertama ya harga ya memang lebih mahal. Terus tapi jangan lupa ada harga ada barang ya. Nah, jadi kualitasnya pun jauh lebih bagus gitu. Dan kedua, tadi seperti yang sudah saya sebut portnya ya, port Thunderbolt memang sekarang itu yang di MacBook Air M2 dipisah, nggak digabung seperti MacBook Air M1 ya. Jadi kalau yang MacBook Air M1 kan pakai USB-C ya, jadi untuk charger, untuk external hard drive ya itu semua di situ. Tapi di MacBook Air M2 ini memang dikasih MagSafe, jadi untuk charger sendiri. Untuk pembelian MacBook sendiri, mari kita lihat ya. Sini M2, chip. Nah, pilih yang 10 core. Ya, 10 core ya, 10 core, 16 core Neural Engine. Neural Engine itu adalah bagian daripada chip M2 itu sendiri. Sebenarnya komponen ini pertama kali ditambahkan oleh Apple di chip seri A ya beberapa tahun yang lalu, jadi digunakan di iPhone. Ya, ini tugasnya atau fungsinya daripada Neural Engine ini untuk mempercepat ya segala aktivitas ya di Mac ya. Ini kan bagian dari prosesor. Jadi misalnya analisis video, pengenalan suara, pemrosesan gambar, dan lain sebagainya, itulah tugasnya si Neural Engine. Jadi ada 16 core nih, 16 inti. Dan untuk RAM-nya ini kan masih 8 ya, ini yang basic. Ini storage-nya 512. Nah, pada saat membeli ini kan kita ada pilihan nih. Nah, di sini. Ya, ini saran saya sih 24 GB untuk yang memorinya. Nah, storage-nya itu ya bisa 1 tera atau 2 tera ya. Nah, untuk adaptor sendiri ini pilihan masing-masing, mau yang 67 watt atau yang di 35 watt ya. Di Indonesia sendiri saya nggak tahu apakah diberikan juga yang 67 watt. Sepertinya kalau di luar negeri ya, di Malaysia atau di Amerika sendiri atau di Singapura, kita diberikan pilihan. Nah, untuk keyboard sendiri, ada banyak nih jenisnya. Tinggal pilih aja sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sih cuman saran saya. Jadi kalau memang kita beli langsung Final Cut Pro, itu langsung akan diinstal ya softwarenya. Nah, Logic Pro itu kan biasanya untuk musik ya. Jadi itu bagi yang musician atau yang menggunakan aplikasi musik, suara ya maksudnya ya di sini ya, pengaturan suara begitu. Logic Pro itu sangat bermanfaat. Kalau Anda ini konten kreator, ya memang khusus untuk membeli MacBook ini untuk editing video, jangan beli yang 8, minimal 16. Tapi bagusnya sih 24 ya. Ya, kira-kira seperti itu. Semoga sharing hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya untuk pertimbangan ya sebelum membeli MacBook M2. Sampai jumpa di video-video berikutnya. See ya. Signing off.